Sudah tertampil PPT-nya? Iya, Ibu. Sudah. Ya, kita lanjut ya mengenai preparasi jaringan. Jadi, preparasi jaringan ini cukup panjang ya penjelasannya, karena memang ada beberapa tahapan yang kita sudah lalui. Yang pertama, aplikasi. Kita sudah bahas bagaimana jaringan itu diawetkan, dibuat siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses fiksasi. Nah, selanjutnya kita juga sudah bahas mengenai pematangan jaringan ya. Kita buat jaringannya menjadi matang, yaitu mulai dari dehidrasi, pembeningan, dan infiltrasi. Nah, setelah jaringannya matang, baru siap kita tanam ya, kita tanam pada proses embedding. Dan yang terakhir adalah kita lakukan pemotongan jaringan. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai penanaman jaringan. Sudah semua ya. Pematangan, sudah prosesnya, dehidrasi, cairan-cairannya, sudah semua ya. Nah, kita masuk pada penanaman jaringan atau embedding. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan proses pematangan jaringan. Artinya jaringannya ini sudah matang dan sudah siap untuk dilakukan penanaman atau sudah siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Nah, penanaman seperti apa yang dimaksud di sini? Dikatakan bahwa setelah proses infiltrasi dengan ya, jadi infiltrasi ini adalah tahap akhir dari pematangan ya. Jadi pematangan jaringan itu kan ada 3. Yang pertama apa? Proses pematangan yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Pematangan jaringan. Proses yang pertama kali apa? Fiksasi, Bu. Fiksasi tidak masuk dalam pematangan, dia itu proses sendiri. Jadi preparasi jaringan itu ada fiksasi, yang kedua ada pematangan jaringan, yang ketiga penanaman, dan yang terakhir pemotongan jaringan. Nah, pada proses pematangan jaringan ini kan ada beberapa tahapan juga. Deparafinisasi, Bu. Proses yang pertama apa? Deparafinisasi. Bukan ya. Jadi yang pertama itu dehidrasi ya, bukan deparafinisasi tapi dehidrasi. Jadi jaringannya itu kita keluarkan kelebihan cairannya. Jadi pada proses fiksasi itu kan di dalam jaringannya kan sudah banyak sekali bahan-bahan yang masuk. Bahan-bahan tersebut adalah bertujuan untuk mengawetkannya. Nah, di sana termasuk ada cairan air, ya, air, kemudian alkohol dan lain-lain. Nah, di proses dehidrasi inilah kita mau keluarkan semua cairannya, ya, supaya siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Setelah itu kita masuk pada proses pembeningan. Ya, pembeningan inilah proses pengeluaran cairan dehidrasi, terutama alkohol. Nah, setelah dia bening, sudah bersih, baru kita infiltrasi. Kita masukkan lagi zat yang namanya parafin cair. Ya, jadi untuk jaringannya menjadi lebih siap, menjadi lebih keras, supaya tidak loyo-loyo ya, tidak rusak ketika kita potong nanti. Jadi kita pengerasan di sini. Jadi sebenarnya infiltrasi itu zat yang digunakan sama dengan penanaman ini. Penanaman jaringan. Kita gunakan juga parafin. Tapi bedanya di penanaman ini adalah jaringannya ditanam ya, bukan sekedar diinfiltrasi, bukan sekedar dimasukkan dia punya cairan, tapi lebih ke cairannya dibenamkan supaya nanti siap untuk dipotong. Perhatikan di sini. Nah, ini. Tahap embedding atau penanaman jaringan pada base mold. Base mold itu yang ini, yang wadahnya ini. Nah, ini nih yang cair-cair ini adalah parafin cair ya. Parafin itu terbuat dari lilin. Jadi lilin ini dia sifatnya kalau panas dia mencair, kalau dingin dia membeku atau mengeras ya. Jadi ini nanti suhunya kita tingkatkan dulu supaya nanti parafinnya bisa mengalir, bisa membuat jaringannya terendam, lalu nanti kita dinginkan supaya nanti berbentuk seperti ini.
Nah, jadi nanti jaringannya diambil dari kaset dan ditempatkan pada base mold. Ini namanya base mold yang besi. Kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi. Jadi jenis parafinnya itu sama. Hanya saja bedanya di infiltrasi itu hanya dimasukkan cairan di sela-sela jaringan. Di sini ya jaringannya di sela-sela supaya jaringannya lebih keras, lebih kokoh. Nah, bedanya pada proses penanaman ini, pada proses embedding, jaringannya sudah direndam di sini. Jadi nanti pas kita keluarkan, ya dia sudah tercetak seperti ini. Nah, ini posisinya pun nanti tidak sembarangan ya, ada berbagai jenis posisi, tergantung jenis jaringannya. Jadi misalkan biopsi kulit, posisinya seperti apa, supaya kita bisa amati lebih jelas struktur jaringannya. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi tidak sembarang kita tanam ya, ada posisi-posisinya. Nah, ini prosesnya ya, apa-apanya. Yang pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Kemudian posisikan jaringan sesuai dengan yang diharapkan. Dinginkan dasar dari base mold, hingga posisi tidak terjadi perubahan. Jadi nanti dasarnya kita dinginkan dulu, supaya jaringannya itu tidak gerak-gerak lagi. Supaya pakem. Nah, setelah itu tutup dengan kaset jaringan. Jadi nanti ada semacam kaset ya yang bisa dibuka tutup. Setelah ditutup, kita tuang lagi parafin cair hingga batas maksimal. Baru yang terakhir kita dinginkan dengan kondisi alas base mold yang dingin. Jadi harus benar-benar dingin kalau mau jaringannya tidak berubah-ubah posisi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses penanaman apa? Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Jadi nanti kan itu ada permintaannya. Sebelum kita melakukan proses ini kan tentunya ada permintaan. Jadi kalau misalkan permintaannya 2 jaringan dalam satu kaset, ya kita tanam 2 jaringan di situ. Nggak masalah. Ini mungkin supaya lebih ke proses penghematan ya, lebih ke efisiensi daripada kita gunakan banyak parafin, ya mending kita gabungkan, ya enggak masalah. Yang penting kita bisa bedakan jenis jaringannya. Kemudian kita pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Karena pada saat ditutup itu bisa jadi kalau misalkan parafinnya masih cair, jaringannya bisa berubah bentuk karena adanya proses guncangan di sana. Oleh karena itu, sebelum kita tutup dia punya base mold itu dengan kaset, kita pastikan dulu di bawah base mold itu sudah dingin, ya. Karena salah satu sifat lilin itu dia akan membeku pada suhu dingin dan akan mencair pada suhu panas. Jadi harus benar-benar kita pastikan jaringannya benar-benar kuat, baru kita tutup. Selanjutnya, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas, ya, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Jadi nanti yang bagian atasnya kita harus pastikan dia masih posisi hangat, sehingga nanti bisa menutupi semua celah yang ada di penutup kaset. Tapi bagian bawahnya sudah harus dingin ya, supaya jaringannya tidak goyang-goyang. Yang terakhir, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Ya, jadi prosesnya itu harus cepat. Jangan sampai parafinnya sudah membeku, kita belum mengatur posisi jaringannya. Nah, ini yang salah ya, harus ulang. Jadi sebisa mungkin prosesnya cepat sehingga tidak ada proses pembekuan sebelum jaringan tersebut berada pada posisi yang sempurna. Ini adalah berbagai jenis posisi ya untuk jenis jaringan. Nah, ini bisa dibaca saja ya, misalkan untuk struktur tubular. Penampang dinding dan lumen harus terlihat, seperti arteri, vena, tuba falopi, dan spesimen vas deferens. Untuk biopsi kulit, sisi penampang epidermis, dermis, dan lapisan subkuten harus terlihat. Nah, ini sebenarnya tergantung dari seberapa sering kita melakukan penanaman ya. Kalau semakin sering kita lakukan, maka kita semakin terlatih, semakin tahu posisi mana yang harus di-setting sehingga dia punya jenis-jenis bagian ini bisa terlihat. Jadi kalau biopsi kulit ini yang harus terlihat. Kantong empedu, usus, biopsi epitel, nah ini harus ini yang terlihat teknik-tekniknya. Jadi semuanya ada teknik-tekniknya.
Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada proses pemotongan jaringan. Setelah kita fiksasi, setelah kita pematangan jaringan, kita sudah tanam juga di base mold, di dalam parafin. Nah, tahap selanjutnya adalah pemotongan jaringan. Karena tidak mungkin kita mau mengamati di dalam parafin, blok parafin yang tebal-tebal itu. Jadi tujuan kita lakukan penanaman adalah agar mudah dipotong sebenarnya. Karena yang mau kita lihat kan strukturnya. Kalau setebal itu ya tentu tidak bisa terlihat. Jadi salah satu cara agar kita bisa mendapatkan potongan yang sangat tipis, kita harus tanam dulu di parafin tadi. Ya, kenapa harus pakai parafin? Karena parafin ini yang mudah dipotong nanti ya, dan tidak merubah banyak bentuk dari struktur yang sebenarnya. Jadi kita lihat bagaimana proses pemotongan jaringan. Dikatakan bahwa setelah proses penanaman jaringan, jaringan ini harus dipotong dengan ketebalan yang sangat tipis, agar struktur jaringan tetap teramati di bawah mikroskop. Jadi kalau bisa tipis ya setipis mungkin. Ya, ini contohnya bisa kalian lihat. Ini adalah jaringan yang dipotong dari blok parafin yang tebal tadi, menghasilkan pita-pita yang sangat tipis, sehingga struktur jaringan dapat teramati dengan jelas di bawah mikroskop. Alat yang digunakan untuk memotong disebut dengan mikrotom. Ya, jadi mikrotom itu ada banyak jenisnya, tergantung dengan sesuai dengan kebutuhan. Mikrotom dapat memotong jaringan dengan ketebalan hingga 2 mikrometer. Ya, jadi bayangkan sangat tipis. Batas kemampuannya setipis 2 mikrometer. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini yang pertama ada rotary rocking. Rotary rocking ini mungkin yang zaman dulu ya, zaman dulu yang belum ditemukan yang se-advance sekarang. Nah, kalian lihat ini adalah proses pemotongan menggunakan rotary rocking. Jadi kayak gini dia. Perhatikan yang di ujung sini ya. Nah, ini. Nanti dia seperti pita gitu, saling tersambung. Padahal sebenarnya ini tidak tersambung, tapi karena mepet, jadi seolah-olah seperti tersambung. Saya ulang ya. Nah, ini. Jadi masih sangat sederhana sekali dia punya proses pemotongan ini. Ini ya blok parafin yang sudah kita buat tadi. Kita potong setipis ini. Ini rotary rocking. Coba di mute dulu itu. Ya, lanjut ya. Yang kedua ada sliding mikrotom. Ya, ini jenis yang kedua, sliding. Dari katanya saja berarti ini prosesnya menggunakan slide atau luncuran, seperti luncuran ya, perhatikan. Nah, ini proses pemotongan kasarnya ya. Jadi nanti ada dua proses pemotongan. Yang pertama potong kasar, yang kedua potong halus. Nah, potong kasar ini gunanya untuk membuang kelebihan parafin. Ya, membuang kelebihan parafin yang mungkin belum tersentuh di jaringannya. Jadi kita buang dulu parafin-parafin yang di atasnya, baru kita potong secara halus. Nah, ini kita atur ketebalannya. Kita mau tebal berapa mikrometer? Ya, biasanya itu 0,4 sampai 0,4 sampai 5 mikrometer ya. Perhatikan. Jadi setipis itu. Dia pitanya satu-satu lembar. Jadi caranya seperti ini. Makanya saya bingung mau kasih praktikum bagaimana kalau alatnya belum tersedia ya. Jadi kita praktikumnya ya lihat video saja mungkin. Jadi seperti itu. Nah, ini direndam di atas air untuk nantinya kita lekatkan di kaca objek atau di objek gelas. Nah, ini yang terakhir.
rotary microtom. Kalau yang pertama tadi rotary rocking, ini rotary saja. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan, yang sudah advance. Lihat prosesnya. Nah, pertama-tama kita set up dia punya micro knife ya, pisau mikro. Baru kita letakkan jaringan yang sudah kita tanam di dalam holder. Nah, kita coba dengan ketebalan yang tebal dulu untuk potong kasarnya. Jadi untuk memotong atau menghilangkan kelebihan parafin. Nah, baru kita atur ketebalan yang kita inginkan. Biasanya 3-5 mikrometer. Nah, jadi seperti ini dia prosesnya. Jadi seolah-olah seperti tersambung, padahal sebenarnya itu tidak tersambung. Dia hanya melengket saja. Nah, ditaruh di atas permukaan air, ini sebenarnya untuk membuat dia tidak terlipat. Nah, baru kita ambil dengan slide, diletakkan di atas air hangat. Nah, ini gunanya untuk melelehkan dia punya parafin tadi ya, karena sifat parafin kan dia meleleh dalam suhu hangat. Jadi kita lelehkan, baru diambil lagi. Nah, itu tadi siap untuk diamati di bawah mikroskop. Tapi tahap sebelumnya kita harus lakukan pewarnaan dulu. Ya, jadi itu jenis-jenis mikrotom dan cara penggunaannya. Selanjutnya teknik pemotongan. Untuk mendapatkan jaringan yang baik, biasanya itu harus melalui 2 tahap pemotongan ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama ada potong kasar, yang kedua potong halus. Nah, kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti. Jika tidak, dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang dapat mempersulit proses pengamatan. Jadi nanti kayak semacam ada artefak itu kayak warna-warna yang pengganggu yang bisa mengaburi hasil pengamatan ya. Jadi pertama-tama kita harus potong kasar dulu. Jadi kelebihan parafinnya kita potong. Ya. Nah, ini tujuan potong kasar untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan. Karena kan tadi lebih ya, setelah kita tutup dengan penutup kasetnya, kita ada tambahkan lagi parafin. Nah, yang penambahan itulah yang kita potong dulu. Kita potong kasar. Setelah itu ketebalannya itu biasanya 15-10 mikrometer. Ya, jadi dapat menyebabkan artefak jika tidak teliti. Untuk potong halus, pembedahan biasanya menggunakan ketebalan 3-4 mikrometer. Meskipun beberapa ada yang sampai 5 mikrometer, tergantung dengan kebutuhan. Nah, dikatakan juga bahwa meski ketebalan dapat diatur, pita yang terbentuk itu dapat bervariasi. Jadi misalkan kita kita inginkan 4 mikrometer, tapi kenapa pada saat pemotongan ternyata lebih tebal atau lebih tipis? Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor apa saja? Seperti suhu. Suhu juga bisa mempengaruhi. Kalau misalkan suhunya panas, ya tentunya bisa lebih tipis ya, karena parafinnya sudah mencair duluan. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh sudut penempatan pisau. Ya, jadi meskipun ketebalannya sudah kita atur sesuai yang diinginkan, tapi kalau sudut penempatan pisaunya tidak sesuai, ya tentu bisa lebih tipis, bisa juga lebih tebal. Jadi harus benar-benar kita tempatkan pisaunya sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya kecepatan pemotongan. Nah, ini juga berpengaruh ya, kecepatan pemotongan dan pengalaman teknisi. Jadi semakin sering orang melakukan proses mikrotomik, maka tentunya hasil potongannya pun akan semakin sempurna. Ini adalah kegagalan pemotongan dan bagaimana solusinya. Misalkan yang pertama, masalah yang kita hadapi adalah pita atau potongan paralel itu dia menggulung. Nah, ini bagaimana kalau dia menggulung? Nah, penyebabnya biasanya disebabkan yang pertama, karena potongan tidak tersambung. Ya, solusinya potong blok hingga paralel. Kemudian penyebab yang kedua bisa karena pisaunya tumpul, ya, sehingga dia punya pita itu menggulung.
Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita ganti pisaunya. Kalau sudah tumpul, kita ganti pisaunya atau geser pada bagian yang berbeda. Ya, jadi pisau itu kan dia panjang ya. Misalkan di sebelah kiri sudah tumpul, ya tinggal kita geser saja sebelah kanan yang masih tajam. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga adalah kelebihan parafin. Jadi parafinnya itu berlebih, sehingga solusinya adalah potong kasar kelebihan parafin. Jadi parafin yang berlebih tadi kita potong dulu di depannya, baru kita potong yang ada jaringannya. Dan yang penyebab terakhir adalah adanya listrik statis pada pita, sehingga pita menggulung ke atas. Nah, jadi solusinya adalah ya kita hilangkan penyebab adanya listrik statis tadi. Nah, contohnya seperti lembabkan udara, ya udara di sekitar area pemotongan. Kemudian hindari penyebab listrik statis. Kemudian tempatkan lembaran pengering di dekat mikrotom. Nah, ini untuk masalah pita atau potongannya menggulung. Nah, masalah yang kedua apa? Ya, jadi masalah kedua yang bisa dihadapi adalah potongan yang tebal dan tipis. Misalkan terlalu tebal atau terlalu tipis. Penyebabnya yang pertama bisa karena parafinnya terlalu lembek untuk jaringan. Nah, ini biasanya karena suhunya sudah naik misalkan, atau proses pendinginan pada penanaman tadi belum sempurna, kita sudah lakukan pemotongan, ya inilah penyebabnya. Sehingga solusinya adalah dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras. Jadi dalam proses peracikan parafin itu juga ada perbandingannya ya. Jadi parafinnya juga meskipun sudah dingin, tapi biasanya ada yang masih lembek. Nah, ini biasanya dia punya kandungan paraplastinnya itu kurang. Jadi harus kita buat parafin yang memang akan bisa mengeras pada suhu dingin. Kemudian penyebab yang kedua adalah sudut pemotongan yang kurang tepat. Ya, jadi bisa lebih tebal, bisa lebih tipis. Nah, solusinya ya atur ulang sudutnya. Jadi memang harus beberapa kali kita atur untuk mendapatkan pita yang sempurna. Yang ketiga, pisau atau blok longgar saat dijepit. Nah, solusinya kita perkuat saja penjepitnya. Penyebab yang terakhir, kegagalan mekanisme mikrotom. Nah, kalau ini ya tentu kita harus lakukan perawatan, ya seperti lumasi dan kalibrasi ulang mikrotom kita. Masalah yang ketiga adalah potongan tidak akan membentuk pita. Artinya setelah kita potong ya tidak terbentuk pita gitu. Yang pertama penyebabnya adalah parafin terlalu keras untuk dipotong. Nah, ini mungkin tadi ya kelebihan dia punya paraplastin tadi sehingga parafinnya terlalu keras, perbandingannya tidak sesuai. Jadi ada parafin yang terlalu lembek, ada yang terlalu keras. Jadi harus benar-benar kita perhatikan juga cairan yang kita gunakan. Ya, jadi solusinya adalah tanam ulang. Ditanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Jadi kita ambil jaringan yang baru. Selanjutnya penyebab yang kedua dari potongan tidak membentuk pita adalah robek di tengah pita. Nah, ini bisa saja terjadi adanya robekan di tengah pita. Ini tentu tidak kita harapkan karena akan ada jaringan yang tidak teramati. Nah, solusinya adalah bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silol. Jadi pisaunya yang kita bersihkan karena biasanya kalau ada sedikit kotoran, nah kotoran ini bisa menggesek pita yang menyebabkan pita tersebut menjadi robek. Yang ketiga, sudut pemotongannya yang kurang tepat. Nah, kalau ini ya kita atur saja sudut pemotongannya. Yang keempat, jaringan tidak terpotong sempurna. Ya, jadi ada beberapa jaringan yang tidak terpotong. Penyebabnya yang pertama, proses impregnasi jaringan dengan parafin tidak sempurna ya. Jadi proses pelekatannya itu belum terlalu melekat, pokoknya tidak betul-betul menyatu. Nah, ini bisa saja tidak terpotong sempurna jaringannya. Jadi solusinya ulangi proses blocking. Yang kedua adalah jaringan ditanam pada posisi yang salah. Ya, posisi yang salah sehingga solusinya adalah ulangi proses penanaman. Ya, jadi posisikan jaringan dengan tepat. Jadi posisi ini juga harus kita perhatikan ya, karena kalau salah-salah akan ada jaringan yang tidak teramati, akan ada jaringan yang tidak terpotong, dan juga tidak terwarnai. Jadi posisinya harus benar-benar tepat. Yang ketiga adalah jaringan hanya terpotong di permukaan saja. Ya, jadi solusinya posisikan ulang blok, potong lebih dalam lagi. Yang kelima, potongan lebih sering menggulung dibanding menjadi pita yang datar.
Jadi dia lebih menggulung kayak tadi ya, proses potong kasar tadi dia itu langsung menggulung gitu, tidak membentuk lembaran pita yang datar. Ya, penyebabnya bisa karena pisau tumpul. Nah, solusinya itu kita gunakan pisau yang baru. Yang kedua, penyebabnya sudut pemotongan tidak tepat. Nah, ini kita atur saja posisi pisaunya. Dan yang terakhir, pemotongannya memang yang terlalu tebal. Ya, makanya kita kurangi ketebalan pemotongannya. Jadi kalau potongannya itu milimeternya 15 mikrometer ke atas, nah itu bisa menggulung dia, menggulung. Jadi semakin tipis potongannya, ketebalannya, maka akan semakin membentuk pita. Jadi itu solusinya. Ya, mungkin sampai sini dulu ya materinya. Kita tidak apa-apa bahas sedikit. Yang penting masuk ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai penanaman dan pemotongan jaringan? Saya Bu mau bertanya Ya, silakan. Atas nama Syarifah Salwa Bu. Iya. Pertanyaan saya Bu mengenai pemotongan jaringan. Pertanyaannya itu apakah sudut penempatan pisau serta sudut pemotongan menggunakan mikrotom sama untuk semua jenis pemotongan jaringan Bu? Iya, semua jenis jaringan biasanya sama untuk ketebalan. Nah, ketebalan rutinnya itu biasanya 3 sampai 4. Meskipun ada beberapa yang menggunakan 5 mikrometer. Kenapa sama? Karena menggunakan parafin yang sama. Ya, karena kita ibaratkan jaringan itu sudah memiliki sifat yang sama, mulai dari perlakuan fiksasi, kemudian pematangan, di sana ada proses dehidrasi, proses pembeningan, proses infiltrasi. Nah, semua itu kan menggunakan cairan-cairan yang sama. Jadi kita harapkan bahwa seluruh jaringan ini memiliki sifat yang sama, meskipun nanti pada akhirnya posisinya tuh akan ada yang berbeda-beda. Tetapi untuk ketebalan pemotongannya itu tetap menggunakan ketebalan yang sama karena dia sudah diibaratkan memiliki struktur yang sama. Ya, tapi harus kita perhatikan lagi dia punya bahan-bahan yang kita gunakan. Jangan sampai ada bahan yang sudah expire atau terkontaminasi atau sudah tidak efektif lagi ya. Ini tentu bisa mempengaruhi ketebalan pemotongan. Jadi misalkan kita sudah atur 5 mikrometer, tapi nyatanya pada saat pemotongan kenapa terlalu tebal atau terlalu tipis. Ya, karena pada dasarnya jaringan itu kan terdiri dari lemak, protein, dan karbohidrat ya. Jadi sama saja perlakuannya. Hanya berbeda di proses penempatan penanamannya saja. Yang mana yang kita mau amati ya kita posisikan sesuai dengan yang mau kita amati. Jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai terlalu apa ya. Pokoknya harus semua bidang itu dapat terpotong sehingga bisa teramati. Ya, bagaimana? Sudah paham? Iya Bu, sudah paham Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Nanti untuk ininya saya lihatkan lagi video-video ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang baru masuk? Yang belum saya sebut? Yang belum saya absen? Baru masuk? Saya ulang ya. Sri Wirdana hadir? Sri Wirdana? Tidak ada ya. Junisha? Junisha ada? Nurtalia? Hadir Ibu. Nurtalia hadir ya. Iya Bu. Kezia? Tidak ada. Laurel? Laurel Intan? Tidak ada juga. Muhammad Yusuf? Tidak ada juga. Elisa Nanda? Tidak ada ya. Jadi yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 orang. Semuanya 36. Tapi di sini hanya 34. Berarti ada 2 orang yang hadir tapi tidak mengatakan hadir. Samsul Alam Ibu hadir Ibu. Sudah, Samsul Alam. Sri Wirdana. Sri Wirdana di sini ada ya orangnya, tapi kenapa Anda ini tidak menyahut? Apakah orangnya ada? Laurel hadir, Bu. Laurel. Laurel hadir. Ya, satu lagi. Sri Wirdana hadir ya, tapi tidak ada suaranya. Jelek jaringannya, Ibu. Jelek jaringan. Ya udah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham. Insya Allah minggu depan kita satu kali lagi pertemuan, baru kita UTS ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diresapi dan dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.